So, hari ini aku mau nonton Sri Mulat. Jadi aku dapat promo di MTX nonton Sri Mulat cuman 10.000, 11.500 sama biaya adminnya. Halo semuanya, aku barusan pulang dari nonton Sri Mulat. Aku nyesel sekali nonton Sri Mulat. Mungkin ada sedikit keraguan buat teman-teman yang mau nonton ini, mungkin teman-teman yang seumuran aku dan teman-teman yang belum lahir pada zaman kemasan Sri Mulat. Mau banget nonton film ini, cuma takut apakah kita bisa ngikutin jokesnya, apa kita paham nih dulu tuh Sri Mulat tuh kenapa sih lucunya gitu. Aku juga sama, aku juga takut nggak bisa ngepasin jokesnya atau menurutku terlalu cringe atau berlebihan, tapi ternyata enggak. Jadi ya gak usah ragu buat nonton film ini keren banget. Bisa dibilang maksudnya film biopik yang menceritakan dulu waktu Sri Mulat ketika ada Glenn asal Solo yang kemudian bisa ke Jakarta untuk tampil di depan presiden, tampil di TV. Oh ya, sebelumnya film ini 90% menggunakan bahasa Jawa karena ini adalah ketoprak dagelan Solo. Jadi mungkin biar lebih kena, jadi dibikin menggunakan bahasa Jawa gitu. Masih ada terjemahannya juga buat orang yang mungkin tidak bisa bahasa Jawa, masih bisa dimengerti juga gitu loh. Kalau soal alur mungkin aku so-so karena di awal itu menurutku sedikit kecepatan dan di tengah-tengah itu lama banget rasanya. Terus kemudian artis-artis yang memerankan tokoh dagelan legendaris Sri Mulat ini they did a great job karena sebagian dari mereka sudah tidak ada. Caranya mereka research, caranya mereka mencari tahu ini tuh mereka tuh dulu seperti apa, ya bicaranya, gerak tubuhnya dan membawanya mereka seperti apa. Menurutku they did a great job karena artis-artis yang memerankan seperti Gepeng, Basuki, Timbul itu kan artis yang muda, jadi mungkin mereka nggak relate sama kebiasaan tokoh-tokoh legendaris ini, cuman actingnya mereka oke banget dan pembawaannya pas gitu. Jadi round of applause buat artis-artis yang memerankan film Sri Mulat ini. Mungkin dua tokoh yang aku suka banget dinamisnya tentu aja ada Biowan sebagai Gepeng dan Lang El Gibran sebagai Basuki. Biowan perlu dikasih standing ovation karena aku baca-baca dia sampai harus nurunin berat badan secara drastis, terus harus gundulin rambutnya juga. Dari acting, bahasa, kegetiran dari mukanya, kesemseman natural lugunya si Gepeng, senyumnya Gepeng itu kok bisa sih bisa pas banget itu nih orang meranin Gepeng, apalagi menggunakan bahasa Jawa. Gepeng kan di film ini dikisahkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Aku baca di beberapa artikel juga dia cukup struggle menggunakan bahasa Jawa, tapi di film ini bagus banget bahasa Jawanya. Dan Lang R. Gibran sebagai Basuki, pelawak Basuki, pelawak dulu anak sekolahan itu kan lawakannya kayak ngeselin, kayak simple tapi ngeselin, celetukannya tuh bikin jambek gitu kan. Dan Lang R. Gibran ini bisa juga memerankan hal tersebut gitu loh, nggak dibuat sama sekali natural. Ibnu Jamil sebagai Tarzan, aku gak bisa bayangin aktor lain yang bisa memerankan Tarzan selain Ibnu Jamil. Cuman kayak lawakan khasnya Tarzan, kayak ngeselinnya Tarzan di sini kurang kelihatan gitu, dan lebih mungkin beberapa dari orang bakal sedikit berlebihan. Terus Erik Estrada sebagai Tesi, akhir-akhir ini lagi suka banget nih sama si Erik Estrada di Los Angeles Broto, di Yowis Band, sama di Sobat Ambyar. Itu wah, si Erik Estrada ini bisa jadi pemain ketoprak modern loh, karena aku baca-baca juga di karirnya itu dia sering improvisasi, lucunya natural gitu. Jadi pemain ketoprak dagelan modern beneran pun menurutku Erik Estrada mampu aja gitu. Di film mampu, di panggung menurutku juga mampu. Selain Yowan sama Lang El Gibran, aku suka banget sama Erik Estrada di sini. Cuman itu tadi mungkin ada 10 orang yang ada di Sri Mulat ini, terus kemudian dengan durasi waktu yang tidak panjang di film ini sekitar 2 jam, kurang bisa menggambarkan proses-proses orang yang ada di Sri Mulat ini. Kemudian dia bagaimana menemukan lawakan yang khas, salah satunya adalah Tesi.
gimana sih dulu ceritanya Tesi kok bisa jadi Tesi, dari Kabul jadi Tesi. Nah itu menurutku sedikit kurang di sini. Kemudian ada Zulfa Maharani sebagai Nunung. Ya kita semua tahu Nunung kayak pelawakannya, kocaknya, ketawanya yang menjapa kayak gitu. Menurutku di sini juga sedikit agak kurang karena lebih banyak kemayunya. Mungkin dulu Nunung kemayu. Terus kemudian nih Teku Rifnu Wikana sebagai Pak Asmi. Sama kayak Ibnu Jamil, kayak Erik Estrada, kayak semua aktor dan aktrisnya itu juga aku nggak bisa bayangin pemeran lain yang bisa memerankan Pak Asmi lebih bagus daripada si Pak Teku Rifnu Wikana ini, karena di beberapa shot ketika beliau lagi serius, ketika beliau lagi nembang di akhir film menurutku kena banget. Jadi film ini tuh nggak semuanya komedi ya, nggak semuanya komedi, ada juga romansnya, ada juga cerita kehidupannya, ada juga cerita kegetirannya gitu, macam-macam lah, dan memang pas banget ditonton untuk semua orang. Ini juga film bisa bikin nangis loh. Aku sedikit memberambangi di beberapa bagian film ini. Kalau bisa memberikan rating, mungkin aku akan memberikan rating 7,5 dari 10. Kalau soal acting pemainnya aku nggak ada masalah. Aku bener-bener mengapresiasi pencarian mereka, eksplorasi mereka terhadap karakter-karakter legendaris ini, karena menurutku meranin orang beneran dalam film biografi, dalam film biografik, dalam film yang diangkat dari kisah nyata dengan orang yang nyata juga, itu menurutku lebih sulit daripada meranin tokoh fiksi. Karena ini orang ada, ini orang punya kekhasannya sendiri nih. Orang kenapa sih bisa lucu di Sri Mulat, kenapa nih orang terkenal karena ininya gitu. Rasanya juga harus eksplorasi orang ini gitu kan. Terus gimana dong kalau orangnya udah nggak ada gitu, apa kita bisa tanya, apa kita gimana gitu kan, eksplorasinya nambah lagi nih. Harus nontonin film Sri Mulat misalnya, nontonin pemeran Sri Mulat gitu. Jadi kudos lah buat eksplorasi mereka, keren banget. However, kalau soal dari cerita sendiri, alur aku bilang so-so. Jadi yang pertama itu belum kecepatan, di tengah-tengah malah lama banget, dan akhirnya itu kayak iya klimaks sih, karena ini baru babak pertama, cuman kayak terlalu nabrak terus stop gitu. Jadi ya emang akan ada babak selanjutnya, cuman stopnya tuh bikin kayak dan mungkin beberapa kisah soal pencarian beberapa tokoh Sri Mulat ini untuk mencari jati dirinya seperti Mbak Nunung, Tesi itu agak kurang dijelasin di sini. So I hope di film selanjutnya ini tokoh-tokoh ini bakalan lebih bisa bersinar lagi gitu. Buat kalian yang masih ragu untuk menonton film ini karena mungkin gak bakalan relate sama jokesnya, kira away, karena aku sendiri yang gak lahir pada zaman itu, aku masih bisa ketawa throughout the movies gitu, juga dengan orang-orang yang juga satu sama aku. Jadi go get your tickets now, bisa banget ditonton sama teman, pasangan, apalagi sama keluarga. Bisa jadi sarana nostalgianya orang tua kita juga dulu waktu nonton Sri Mulat beneran. So that's it for me.